sehingga bisa lebih berkembang gitu loh. Nah, eh, judulnya acara hari ini kan team building ya. Jadi tadi Wina sempat ngasih pesan apa ada? Kamu bilang, kok nanti bahas tentang apa? Step by step cara kita untuk recruiting kok. Misalnya dari mulai nyeleksi calon rekrutannya, terus cara kita untuk bawa mereka ke BOP dulu kok. Kan kita selalu adain BOP tiap minggu. Cara bawa ke BOP-nya gimana? Ya, oke, teman-teman yang ditanyakan Winas ini sudah step keduanya menurut saya. Step pertama itu sebenarnya adalah keinginan Anda dulu, kenapa harus rekrut. Itu yang dari dulu adalah jadi masalah. Karena ketika Anda tahu kenapa Anda harus rekrut dan bisa dapat apa di balik rekrut, maka Anda bisa dengan ganas untuk rekrut. Kan kita tahu, contoh ya, kalau yang tadi Winas tanya ini kan tentang skill-nya. Bagaimana skill ngajak BOP, bagaimana skill rekrut. Teman-teman kita udah mengerti bahwa otodidak itu atau praktek itu muncul duluan sebelum teori. Jadi sebenarnya tanpa diajari teori pun, nggak ada yang ngasih tahu pun loh ya. Asal Anda sangat tahu, sangat kepingin, harus rekrut, harus bangun tim, percayalah, caramu itu sudah pasti benar. Sama dengan Anda hari ini yang sudah jadi orang tua, kan nggak ada itu, les jadi papa, les jadi mama, mana ada. Tetapi karena Anda tahu bahwa yang tak ramut ini anak kandungku, demi dia harus begini, dia harus bertumbuh, dia harus dewasa, dia harus pintar, dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Anda nggak pakai les jadi papa, nggak perlu les jadi mama, Anda lo bisa jadi papa mama yang baik. Ya paling kalaupun perlu ditambahkan, ikut kursus yang agak bagus ya Anda jadi lebih sempurna lah. Tapi bukan berarti ilmu Anda nol gitu loh jadi papa atau jadi mama. Demikian pula di bisnis ini Anda kalau mau jadi leader, ya Anda bisa jadi perekrut yang hebat. Nomor satu yang paling penting adalah memangnya opo silek rekrut. Gitu loh. Ya. Nah, sekedar Anda iseng-iseng aja berhadiah, iseng-iseng aja, ya. Saya kasih Anda beberapa pola pikir yang sederhana. Ya. Anda kan hari ini posisi baik dua tok beda ya. Si tok AAD, si tok AD, gitu tok kan, nggak mungkin ada posisi yang sampai 3-4 susun. Nah, teman-teman, coba ya, ini adalah gambaran yang sederhana. Ya, ini tadi barusan nggak sengaja pagi tadi saya bahas dengan para agen-agen saya. Kalau Anda hari ini, pilihannya dua ya, ini posisi Anda melihat. Kalau Anda lihat yang sebelah kanan, yang A, dengan yang B, bedanya apa? Bedanya begini loh. Seharusnya bagi Anda para leader yang masih barusan 1, 2, 3 tahun, ya, Anda harusnya di posisi A, yaitu sudut pandang Anda, ya, sudut pandang Anda untuk melihat siapa aja yang bisa Anda rekrut, itu ada banyak banget. Ada banyak banget. Dibandingkan dengan yang B, cuma sedikit. Nggak bisa banyak. Nah, ini ibarat kalau kita bicara rumah pada akhirnya. Rumah kan gitu dulu kita waktu kecil mesti gambar kayak gini kan. Yang saya garis-garis ini adalah fondasi-fondasi awal agent-agentmu. Ya inilah recruiting. Semakin banyak garis ini, pasti rumah ini semakin kuat. Ini pasti makin kuat. Anda harus tahu ini dulu. Kenapa? Saya kasih Anda contoh ya. Semua orang yang saya rekrut di sini, kalau mereka jadi, mereka adalah adik satu saya. Sadar nggak tentang hal ini? Memang benar bisa aja orang yang ada di sini, entah ini level berapa, akhirnya jadi adik satu saya juga bisa. Dengan syarat apa? Atasannya mate kabeh. Nah, tapi kan kita pasti berharap semua orang yang ada di tim kita jangan pernah hilang. Berarti kita berharap ya adik satu kita ya dari level pertama. Kita pakai hitung-hitungan matematika supaya kalian sadar ya. Ya, supaya Anda sadar duitmu itu dari mana. Kalau kita asumsikan adik satu saya ada 10. Jadi fondasi saya 10. Dengan kamu bandingkan, ada orang adik satu, itu cuma 2. Ya. Kalau kita asumsikan faktor pengalinya cuma 2 aja lah, average. Artinya gini, setiap kali saya punya adik, akhirnya dia bisa cetak 2 adik. Gitu aja. Ya, contoh kalau saya sama Kanho, nah kan Kanho cetaknya bukan 2 adik loh, malah banyak loh. Kita asumsikan aja 2 lah, nggak usah banyak-banyak. Apa yang terjadi? Berarti adik 2 saya ada 20. Jelas ya? Berarti adik 3 saya berapa? Berapa adik 3 saya? 40. Adik 4 saya berapa? 80 orang. Adik 5 saya 160 orang. Sadar nggak Anda tentang hal ini?
Tetapi kalau adik satu saya hanya bangun dari 2 fondasi aja, maka adik 2 saya 4, adik 3 saya 8, adik 4 saya 16, adik 5 saya 32. Teman-teman, kelihatan perbedaan kiri sama kanan. Pengertian ini dulu aja Anda tahu. Kalau Anda sudah tahu pengertian ini dulu, Anda akan memahami bisnis ini sebenarnya bisnis kemana. Percuma Anda diajari cara rekrut, diajari cara bawa orang ke BOP, Anda nggak akan pernah bisa jadi good leader dengan membangun tim. Kenapa? Anda nggak tahu hitungan ini soalnya. Gitu. Ya, jadi nggak usah bingung dulu tentang, gimana ya jadi coach yang bagus. Ya apa ya jadi motivator di dalam tim. Ya apa ya bangun tim supaya tambah gede. Ya apa ya supaya anak-anak ini kerasan jadi timku. Sadari ini dulu aja. Kalau Anda sudah sangat paham apa yang saya di pikiranku sendiri loh ya, waduh, Anda pasti punya sifat satu orang gabung itu kayak mutiara, kayak emas, mau eman-eman, gitu loh. Kenapa ya? Karena kontribusinya bakalan membuat kehidupan Anda jadi lebih enak. Nah, sekarang tinggal dihitung aja. Ini tadi masih pakai asumsi satu orang bisa ciptakan 2 kaki. Kalau lebih ya lebih. Yang kedua, Anda mau asumsikan berapa miliar? Yes, hitungan sendiri. Anda bisa kaget setelah itu. Nah, ini pengetahuan yang pertama. Pengetahuan yang kedua, saya mau tanya ke Anda yang hari ini sebagai leader ya. Guys, memangnya guys, so tuwek ta guys. Ikut tok lo, pikiran. Nggak isa tua ta. Wes. Contoh aja saya mau tanya. Anda pasti pernah dengar nama Pak Januri. Wes, itu contoh paling enak wes untuk dibuat Anda sadar. Pak Januri adalah orang Bali. Boleh dibilang hampir semua ya. Saya nggak ngomong 100%, hampir semua. Mungkin 95% seluruh leader sak Bali itu kalau dikerucutkan ke atas, ujungnya punyanya Pak Januri. Yes, Anda tak kasih tahu. Anda lihat Pak Januri tempo hari pernah kena sakit parah, saya lupa, cancer kali ya, saya lupa persisnya apa. Berapa tahun itu dia nggak kerja? Coba Anda cek income dia naik apa turun? Naik. Apalagi kena 6 generasi gini. Apa nggak ban-ban kamsya Pak Januri? Teman-teman kelihatan. So, luar biasa banget gitu loh. The power of bangun tim itu sangar gitu loh ya. Kita mengantisipasi resiko kita untuk sakit, mengantisipasi resiko kita kalau sudah nggak produktif, resiko kita kalau kita sudah tambah tua. Dan yang pasti kan mau cari kebebasan waktu lah. Ada bolak-balik undang orang BOP, tujuanmu apa sih sekarang? Kan 2, tambah suge, punya waktu. Anda bisa ngomong kepengen suge punya waktu, tetapi kok nggak sadar bangun tim ya. Ini aku bingung, gitu loh. Ya, jujur saya aja yang notabene nggak punya teman banyak, nggak punya bukan dari sekolah favorit, saben tahun yang mumet dah sih. Mau dapat agent dari mana? Sampai hari ini aja saya puyeng, dan kalimat ini ya akan saya sebutkan terus setiap tahun. Awal tahun ya puyeng terus. Tetapi saya selalu berusaha memaksimalkan dari agent yang ada. Satu aja harus bisa pecah. Nah, cara mecahnya kayak apa? Ya, saya akan ngasih pengetahuan bisnis. Sama kayak hari ini ya, ini kan berjenjang. Saya leadermu, Anda tim leaderku. Caraku bikin Anda bisa bertumbuh, saya kasih tahu yang ini. Cara saya bikin agent saya bertumbuh, saya kasih tahu konsep bisnisnya Plus sebenarnya kayak apa. Contoh nih, salah satu contoh ya, tadi pagi barusan saya lakukan. Saya ngomong ke mereka begini, ini saya hapus ya. Saya ngomong ke mereka begini. Hari ini kita ada 2 kondisi. Ini saya bicara sama agent ya, supaya mereka bangun tim, supaya mereka tetap percaya diri dengan kondisi hari ini. Saya bilang, ini adalah konsep the worst case-nya, saya bilang. Ini kondisi the worst, ini adalah kondisi the best. Oke? Kondisi the worst adalah Anda punya produksi pribadi kecil, saya bilang. Tetapi dengan kondisi hari ini, Anda dibantu dibantu COVID, harusnya rekrut kita akan bisa tinggi. Teman-teman sadari bahwa adanya COVID-19 ini sangat membantu semua orang membangun tim, seharusnya, kalau Anda sadari itu. Kenapa? Karena semua orang stay at home. Kedua, karena hampir 90% pasti bisnis terganggu. Mungkin hanya minoritas aja yang nggak terganggu, tapi mayoritas pasti terganggu. Dan gangguan itulah yang hari ini bisa kita ambil untuk direkrut.
Masalah dia jalan nggak jalan, I don't care. Teman-teman coba dipikir. Masa nggak sering dengar sih orang join hari ini baru meledos 2 tahun, setahun lagi, 3, itu udah biasa. Nggak usah COVID-19 pun, beberapa orang direkrut nggak langsung jalan kok. Tetapi Anda sadar nggak, kalau Anda hari ini rekrut Winas, maka di batuknya Winas sudah ada tulisan SHM Wibisono, gitu loh. Begitu saya ngerekrut Kanho, di batuk Kanho ada tulisan SHM by Wibisono. Surat hak milik Wibisono, gitu loh. Saya ngerekrut siapa? Roy Steven, SHM by Wibisono. Masalah Roy beldos gak beldos itu gak usah dibahas sekarang. Tetapi hari ini bagaimana Anda memanfaatkan momentum bahwa dengan kondisi COVID ini bisa terjadi. Nah, itu dulu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau produksi kecil, income nggak ada. Nah, makanya saya sekaligus ngomong ke teman-teman yang agensi lain ya, yang kita satu grup. Saya cuma mau info ke Anda, salah satu kontes rekrut yang kita baru adakan minggu ini adalah salah satu income dadaan, ya, cash cepat yang bisa diharapkan oleh para agent. Karena begitu dia rekrut, ya tentu dia men-screening juga yang sudah kita ajarkan, kemudian orang yang direkrut itu bisa beli buat diri sendiri aja, ya kan minimal dia udah dapat ini, tinggal dikali aja mau berapa. Semakin banyak orang ya, semakin dapat banyak. Nah, terus apa untungnya agent yang direkrut? Ya dia kan dapat bisnis. Dia kan dapat produk lebih murah karena dia beli sendiri. Terus supaya dia dapat ini juga, hal yang sama, ya kita omong hal yang sama juga. The worst case-nya ini yang kamu bisa lakukan. Dan ujungnya adalah tetap AAD. Dan saya tadi pagi ngomong ke mereka, teman-teman agent, ingat nggak sih kita di Pru ini apa? Bisnis. Bisnis itu bukan dibangun dalam satu malam, setuju nggak? Kita mau bisnis apapun aja 1, 2, 3 tahun malah cuman kejar break even point loh. Tetapi Anda hari ini di Prudential, kalau Anda memang punya kelemahan, produksi nggak bisa banyak karena Anda membutuhkan tatap muka. Karena mungkin Anda berada di ring 2 lebih banyak. So Anda nggak bisa bergerak terlalu enjoy kan di COVID-19. Ya Anda harus punya visi, oh saya akan tembus AAD dulu tahun ini. Kenapa? Bisnisku baru tak bangun nanti 2021. Saya ngomong gitu ke agent-agent. Bisnis ini baru akan berjalan di 2021, tetapi ketika 2021 saya Januari jadi AAD, saya bukan bangun dari nol. Saya udah punya banyak nih. Kenapa? Tahun lalu, 2020, saya udah rekrut banyak orang. Karena saya fokus ke kontes rekrut, misalkan begitu. Dan mulailah Anda berhitung, 22,5 dikali berapa orang. Teman-teman, apa bedanya? Anda jualan 30%. Anda jadi AAD 22,5. Hampir sama kok. Malah bedanya kalau jualan pakai 2 tangan. Lah kalau Anda rekrut berapa orang yang bantu Anda untuk capai 22,5 dikali berapa income? Jauh lebih banyak. Nah, ini adalah omongan saya ke para agent yang bisa Anda lakukan juga. Nah, ketika kita berhasil menyampaikan ini ke teman-teman, apa yang terjadi di daerah kita? Bertumbuh. Muncul agent get agent, benar nggak? Siapa yang untung? Semua lini untung. Tidak ada yang merasa, oh lu tok yang untung. Enggak, semua untung. Agent perekrut pun untung. Kenapa? Secara akte lahir, di Prudential, selamanya A direkrut B. Walaupun B nyalip dia, A punya B. Itu sudah selamanya. Tangkap ya? Nah, ini adalah hal yang harus Anda sampaikan dulu supaya Anda punya direct juga bertumbuh. Dan sebenarnya ini juga yang saya lakukan selama tahun 2006 sampai hari ini. Saya selalu menggerakkan untuk agent get agent dulu. Ya. Nah, kalau masalah yang the best ya kita tahu lah ya, pasti produksi tinggi, tapi bukan berarti rekrut rendah. Tetap harus tinggi. Kenapa? Karena seperti saya ngomong, hari ini ada COVID-19, itu sangat membantu semua orang bisa rekrut. Pertanyaannya, Anda mau ambil nggak dengan cepat? Kalau Anda nggak cepat rekrut, ya diambil orang. Kalau tadi gambar ini saya lanjutin ya, gambar yang tadi. Ini kan kondisi Anda. Ini mata kita melihat sekitar kita. Teman-teman, ini adalah menunjukkan timeline kita. Sadar nggak? Semakin kita ke kanan, ini tahun 2020. Ini katakanlah tahun 2030 ke atas. 10 tahun Anda di Prudential. Anda akan berada di mana di titik. Anda kebingungan natural marketmu untuk rekrut sudah nggak ada. Dan itu sudah saya alami. Kenapa? Ya karena sudah kita ambil semua. Kalaupun telat, diambil orang. Jadi hari ini, kalau Anda sebagai leader, ya masih tetap ngotot, nggak mau rekrut, maka saya membayangkan Anda itu begini.
Anda begini, Anda cuma bisa rekrut beberapa orang aja. Padahal ini tahun-tahun awal Anda jadi leader, harusnya cara pandangmu ada banyak. Ibarat bangunan rumah, Anda harus bangun pilar ini sebanyak mungkin. Anda tahu kalau rumah dibangun, masih ingat nggak? Pertama kali, ketok bambu-bambu tok nggak? Ya kan? Itu fondasi-fondasi kan? Anda berani nggak punya rumah gini, segini gede, ya? Fondasinya cukup gini aja. Wes, ini tok ae wis pilare. Gak ketok lain nih. Ambruk rumah. Dan kembali lagi ke hitungan tadi saya ngomong ya. Semua agent directmu hari ini, kalau kita doakan sukses, mereka adalah AD1-mu. Dan faktor pengali munculnya AD2, 3, 4, 5 itu based on AD1-mu. Ya, Anda boleh aja berdoa. Contoh misalnya gini, ini kalau kita ngomong beruntung ya. Nah, contoh lagi ini aja, Wis. Oke, ini Sun Sun, leader saya. Dia cuma pernah ngerekrut saya. Ya, Anda bisa pikirlah, hari ini saya punya grup bisnis apa aja. Ada Kanho lah, Antoni lah, Andi Guyanto lah, dan lain. Ya ini hoki. Orang ini cuma ngerekrut satu kali, dapatnya seabrek-abrek. Ya, kalau Anda bisa dapat kayak gini lagi, ya Anda beruntung. Tetapi kita nggak usah ngomong yang beruntungnya kan, kita ngomong yang nggak beruntung aja. Nggak beruntung itu hitungannya simple. 1 AD, rekrut 2. Kalau Anda punya AD 1, 2, berarti AD 2 Anda 4. Kalau Anda punya AD 2, 4, berarti AD 3 Anda 8. Ini cuma 16, ini cuma 32. 6-nya 64. Ini nggak usah dihitung lah, karena OR-nya kan kecil kan, asal anggap nggak ada lah. Kita ngomong inilah. Jadi teman-teman, kalau Anda sudah tahu, ini loh yang harus dirubah. Itu harus dirubah. Nah, kalau ini sudah benar-benar loh ya, nah ayo kita belajar skill-nya. Karena percuma kalau ini Anda nggak bertobat, nggak mudeng-mudeng, beda. Ini contoh ya, ada Santoso nggak di sini? Santosonya SB30 ada nggak? Ono nggak? Aku nggak bisa lihat. Rasanya nggak ono. Kalau ono, ya nggak apa-apa. Masih ono ya mau saya ajak omong malah. Nah, teman-teman SB30 pasti paham juga. Saya cerita ya sekilas. Santoso ini hobi burung, ya sama kayak saya. Kadang-kadang kirimi saya murai. Sekarang lagi mau ternak murai dia. Nah, singkat cerita dia juga sering konsul sama saya. Saya gak sabar kok wong ini. Saya cuma ngomong gini loh sama dia. San, kon bendino telaten nggak ngurusi manuk? Dijemur, disiram, diadusi, jemur meneh, diadusi. Telaten nggak, saya tanya. Telatenku. Apa? Karena kamu tahu ada harapan di balik itu. Apa harapannya? Wow, kok, iki 4 bulan mana kok? Ngeplong kok, ciami kok. Wah, ada kepuasan ketika burung murai ini bisa diharapkan seperti itu. Sekarang pertanyaanku, lele aku dari awal ngomong ini. San, iki manuk wedok loh, San. Gak kira iso muni, San. Saya mau tanya, Anda yang sebagai penonton aja lah denger. Kira-kira ada perubahan sikap nggak dengan Santoso? Ayo, tetap telaten nggak? Mandi, jemur. Bonte ini 10 tahun loh, manuk wedok gak iso muni. Saya mau tanya, Anda mau telaten nggak? Saya tanya. Bantu jawab, ayo. Telaten nggak kamu, Winas? Yune gak iso muni juga. Nggak mungkin. Tangkap ya maksud saya. So, ketelatenan Anda, bagaimana Anda menjadi seorang leader yang baik pun, yang hebat, sebenarnya kuncinya satu. Ada apa di balik itu? Ada harapan apa di balik ini? Loh, kalau saya, harapan saya simpel. Aku gak entos dodolan. Harapan saya passive income dari tim. So, saya terhadap tim kayak apa? Sama. Kalau Anda bisa berpikir seperti itu, Anda akan berubah perilakunya. Gitu loh. Jadi nggak ada istilah, aku gak iso kok jadi leader, aku kurang telaten, aku kurang teliti, aku wongnya gak melankolis kok. Wes, percaya saya. Anda itu semua bisa melankolis. Dan ketika kita membangun tim, membutuhkan orang yang super melankolis. Kenapa? Harus peduli. Harus perhatian. Detail. Every little thing, every little step, Anda benar-benar peduli. Gak percaya kalau Anda bisa melankolis. Contoh wes, kamu ambil anakmu dewe lah. Anakmu sih di omah loh. Waktu cilik, ya apa? Mosok iso teledor, moro-moro lali dikatoki. Enggak mungkin loh. Bener nggak? Mulai teko pampersnya, katoke, kape lungo disiapno kabeh sik.
bawa kaping lagi, pampers, ngombe, susu, iku nih, apa penghangatnya. Wah, lo kok jadi melankolis? Ayo, saya mau tanya. Kenapa bisa jadi melankolis? Anda sanguin padahal. Kenapa? Teman-teman, James B juga ngomong kan kemarin. Karakter kita itu, ya, personality kita itu bisa berubah tergantung kondisi. Nah, jadi sekarang hari ini, ayo mari teman-teman melalui judul acara team building. Nomor 1, jangan bingung cari cara skillnya, bojai. Kenapa? Lah zaman dulu-dulu leader nggak ada seminar, nggak ada workshop, lah kok iso bangun, kok iso gede? Karena tahu apa tujuannya, karena tahu apa enaknya nanti, itu dulu. Ya, oke, saya anggap sekarang semua udah Anda sekarang baru belajar tentang caranya. Teman-teman, tadi saya udah sempat nyinggung, bangun tim itu paling gede pasti dari agent get agent. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di ring 1 kita itu bisa habis. Tetapi untuk AD2 kita sampai 6 dan seterusnya itu nggak bisa habis. Kenapa? Karena kenalannya orang lain. Contoh ya, saya memang punya kenalan 5 orang, A, B, C, D, E. Bukankah si E ini punya lagi? Nah, contoh saya hoki dapat Kanho, mantan orang MLM. Wih, koncone saat daya abrak-abrak hokiku. Nah, ke saya. Jadi kitanya sendiri untuk ngerangkul direct AD1 itu, yang calon AD1, ada keterbatasan. Tetapi Anda nggak bisa batasi loh, AD1 Anda bertumbuh jadi seperti apa. Ya contoh lah, Sun Sun kan terbatas hanya ke saya. Tetapi apakah Sun Sun bisa membatasi saya jadi seberapa? Nah, Anda bisa lihat, hari ini saya jadi seberapa, Sun Sun dapat nggak? Sun Sun pernah nggak ngopeni kalian? Nggak pernah. Ngopeni saya aja nggak pernah. Itulah luar biasanya ketika Anda mendapatkan orang yang ngerti apa sih bisnis ini. Ya akhirnya semuanya kaya, semuanya enak. Nah ini loh, marilah kita benar-benar sekarang ngerti betapa enaknya punya tim. Ya, oke. Sekarang saya ngomong tentang skill-nya. Teman-teman, kalau bicara tentang skill ya, sebenarnya sederhana. Orang itu begitu, Santoso hadir. Santoso wis krungu nggak aku ngei contoh nganu murai. Krungu ya, San? Mana Santoso? Mereka nggak iso unmute dewe go. Kalau kembali aku. Ya wis. Supaya nggak kepecet-pecet. Ya, nah, so teman-teman ya, Anda masih ingat kalau saya kru, saya ngajari kan ada 4 minimal Anda jadi. 1 motivator, trainer, coach, mentor. Ini sebenarnya dipakai terus dalam keseharian. Lihat ya, motivator ini apa sih artinya? Anda ini penggerak. Anda ini memotivasi dia untuk jalan terus. Contoh nih, contoh. Saya punya agent Edwin. Si Toto agentku ya, yang milenial hari ini barusan saya panggilin semua ya, karena magangnya udah selesai. Si Edwin ini udah hampir 2 bulan teman-teman. Omsetnya cuma dari dia sama istrinya aja. Saya berusaha jadi motivator, caranya kayak apa? Sengaja tadi pagi saya panggil Bing An. Ya, saya tahu kan kasusnya Bing An seperti apa. Intinya saya mau nyampein ke Edwin. Tuh lihat tuh, Bing An aja dulu seperti itu. Dia butuh case pertama 3 bulan loh. Jadi lu hari ini sini is okay gitu. Itu biasa, itu proses. Nah, jadi itu salah satu contoh. Ya, Anda mungkin bisa minta bantuan orang lain yang mungkin sejenis untuk Anda contohkan ke dia sehingga dia berbesar hati lagi. Dan yang pasti teman-teman, orang butuh lingkungan. Kalau Anda membiasakan diri ngecas agentmu hanya berduaan, sendirian, pelan-pelan agentmu mati. Karena agentmu nggak butuh Anda tok, dia butuh lingkungan. Nah, jadi masukkan ke lingkungan. Contoh ada Millennial Business Club, masukin. Gitu loh. Contoh ada BOP. Prinsipnya sederhana. Kalau agent nggak klik, nggak jos, nggak running, ada BOP jalanin lagi. Itu sudah bolak-balik saya omongkan. Contoh diri saya sendiri ya. Saya dulu di Prudential, apa nggak tuh dengerin Editation ngomong tentang BOP? Tuh. Apa nggak sering saya lihat Editation BOP? Sering. Tapi apakah saya bertobat untuk pengen jadi leader? Tidak pernah. Otak saya cuma responnya closing cetio dapat nopeng orang tahun. Ngono terus wis. Kapan saya bertobat? Ketika Prudential melakukan ODC, One Day Convention, waktu itu di Malang Batu, itu pun saya hoki. Semua lagi workshop, saya rokokan di luar. Ya, tiba-tiba muncul staf Prudential, saya disuruh masuk, saya masuk pintu yang terdekat, saya buka, Denny Utama lagi ngomong. Judulnya Super Fantastic Business with Prudential. Saya thank you saya dengan Denny Utama. Kenapa?
Karena ternyata gaya BOP Denny Utama, itu waktu itu saya bisa terima banget gitu. Dan langsung saya berikrar, pasti UM, pasti SUM, pasti. Benar kan? 2006 UM, 7 SUM, 8 AM, 9 punya kantor. Teman-teman, so kalau Anda hari ini sudah difasilitasi BOP, Anda punya agent, wes cemplung no lagi ya. Nah ini contoh ya, kenapa saya ngomong BOP itu kadang powerful nggak sengaja. Contoh aja lah, kalau Anda lihat BOP saya juga. Saya BOP dengan materi yang selalu sama, tapi cara penyampaian bisa beda. Beda-beda dikit. Dan sometimes penyampaian itu bisa klik ke orang. Nah, contoh ya, sebagai contoh. Kemarin salah satu leader kita yang baru, Siska, ya, dia rekrut orang, ya, bagus banget kesaksiannya. Kenapa? Karena di salah satu kesaksiannya dia berkata begini. Dia pernah join di agent di perusahaan Sekwis, tapi nggak jalan. Dia punya beberapa teman di Prudential, tapi dia nggak ngeliat orang itu sukses. Kayaknya bener. Memang sukses itu butuh lingkungan. Nah, kenapa kok dia bisa mengucapkan itu? Karena nggak sengaja, teman-teman. Kemarin saya BOP, saya ngajak Cliff. Cliff adalah salah satu anak didik saya ketika MBC tahun lalu. Nah, kita sempat bercanda-bercanda tentang dia agent, saya mentor. Tahun lalu kita promosikan 7 AAD baru dari kelas MBC. So, hari ini MBC udah dimentorin sama mereka. Ternyata kalimat ini kayaknya ditangkap sama si calon agent ini. Oh ya bener. Grup ini bagus gitu. Grup ini ada lingkungannya. Teman-teman cerita seperti ini kan nggak selalu saya omongkan di setiap BOP saya. Betul nggak? Tetapi ternyata pas orang ini datang, saya pas lagi cerita itu, kena. Ya udah, akhirnya dia join dengan mantap. Nah, itu sebagai motivator. Anda harus bisa menggerakkan orang. Begitu bisa gerak, jangan lupa, bekal skill harus cepat dikasih. Kalau nggak ada bekal skill, ya nggak ada gunanya toh. Nggak closing-closing ya mati lah. Ini nasibnya kayak Edwin nih. Saya udah motivasi dia tiap hari. Saya udah kasih skill. Tapi nggak closing-closing, teman-teman. Saya harus kembali lagi ke sini. Jangan lupa motivasi lagi. Nah, ini mungkin saya ngasih contoh simpel ya. Kalau seorang Santoso akan berkata apa? Kok gak kuat aku, gak telaten aku. Wes, tinggal ya, dodol dewe aku cik iso. Santoso ini mungkin mewakili Anda semua. Berapa banyak orang kayak Santoso? Contoh ya, SB7, Ongko Sugianto, salah satu ownernya, itu dulu kayak gini. Dulu Ongko pernah konsultasi sama saya. Ya, datang ke rumah dari jam 8 sampai jam 2 malam. Kalimatnya persis kayak Santoso gini. Kenapa? Aku is training uang bi. Tak training terus. Sampai telung wulan, petang wulan, gak closing-closing. Kesuwen Pak, aku mau dewe. Sak minggu langsung aku iso untuk duit. Nah, ini adalah pola pikir para leader yang punya skill jualan hebat. Anda lupa. Ini motivasi bikin orang jalan. Anda kasih skill, dia jalan. Tapi bagaimana approaching-nya dia ke nasabah? Apakah Anda sudah tanya tiap detailnya ke dia? Kan belum tentu. Nah, jadilah melankolis. Jadilah melankolis. Hanya benar-benar ngerti gitu loh. Apa sih yang kamu ucapkan? Kamu ngomongnya apa? Itu harus kamu lakukan, teman-teman. Saya setiap pagi ada yang namanya nyangkruk produktif dengan agent. Contoh ya, gara-gara ada satu yang nanya tentang bagaimana memfollow up kalau sudah begini, ada yang tanya, langsung saya marahi. Namanya Rian, ya agentnya Mukroni. Saya bilang, Rian, kenapa kamu nggak tanya waktu kejadian hari itu? Kenapa tanya setelah seminggu lebih? Nah, maksud saya adalah apa? Saya ngingetin ke agent itu, kalau mau bagus, jadi agent itu setiap mau melakukan, sudah diskusi dulu. Dan setelah melakukan, diskusi lagi. Nah, pola ini harus Anda lakukan ke tim Anda. Paham ya? Kalau dia merasa, oh aman kok, nggak ada pertanyaanku, pesen. Ayo wis, coba wis. Kamu terakhir ketemu siapa? Ayo cerita. Teman-teman percaya aku, nanti setelah dia cerita, kalau Anda dengerin dengan benar-benar, akan ada banyak hal yang perlu diedit. Mestinya jangan ngomong ini, mestinya begini. Nah, itulah yang kita lakukan sebagai leader. Jadi, sangat perfeksionis gitu loh. Ibaratnya kita itu sangat perfeksionis. Melankolis kan perfeksionis juga. Nah, ya, jadi motivator, Anda jadi trainer. Dan saya juga sudah membantu untuk merapikan kalau Anda mau ikut setiap Sabtu 2 minggu sekali ada final task. Nah, termasuk Sabtu besok ini. Ya. Nah, setelah udah di training, yang ketiga, Anda jadi seorang coach. Coach ini tugasnya apa sih? Memantau tiap hari, teman-teman. Ingetin kontes, ingetin tujuan lagi di bisnis ini mau apa. Ini tugas Anda, nggak bisa dicol gitu tok. Jadi cukup capek loh. Anda jadi leader capek banget loh. Bayangin ya, udah dimotivasi, jalan, gak closing mana, balik mana. Ya wis begini terus memang. Memang. Dan yang terakhir sebagai mentor, Anda harus kasih contoh. Ya,
Jangan segan-segan untuk memberi contoh cara closing, cara prospek lewat voice note atau mungkin video call atau apapun. Intinya itu gini loh, perlakukan dia seperti anak kandung Anda. Ya, kalau kamu diambil anak kandung ya apa sih, Rek? Kan swayangmu berlebihan tuh. Kepingin kan dia jadi sempurna kan, bener nggak? Ya wes sama. Lakukan itu ke tim Anda. Ada banyak leader yang kadang malah konyol. Saya pernah dengar beberapa. Contohnya begini. Saya ngerekrut Winas. Winas ngerekrut si A ngerekrut si B. Kan agent get agent dong. Anda bisa men-treatment agent get agent berbeda dibandingkan Anda men-treatment agent direct. Itu konyol. Jangan pernah membedakan Anda mau men-treatment siapa. Kenapa? Kalau saya mikirnya simpel, bukan karena masalah overrating. Kalau saya masalahnya apa? Setiap kali saya ini ditanya, saya dipancing dengan problem. Saya ini yang upgrade skill. Sayalah yang bertumbuh. Termasuk kayak acara begini, acara yang produktif. Saya ini mengasah skill saya sendiri. Saya ditanyain akhirnya kepepet, akhirnya jawab, akhirnya dapat ilmu lagi baru. Nah, itulah konsep paling simpel ketika Anda menjadi trainer di agensi. Traininglah dengan tulus, ya. Jangan mentang-mentang, pesertanya kono agent kublas. Harusnya 2 jam, 1 jam buyar. Nah, jangan begitu. Sebenarnya Anda yang bertumbuh. Ya, nah itulah cara kita bagaimana menghandle tim kita. Nah, kemudian tadi Winas tanya bagaimana cara mengundang BOP yang bagus. Teman-teman, mengundang BOP yang bagus itu kuncinya sederhana, lakukan pra-BOP. Apa sih pra-BOP? Kuncinya juga sederhana, Anda nggak boleh bohong. Anda harus ngomong ini prudensial. Itu dulu. Karena kalau Anda bohong, Anda pasti malah bikin kacau. Terutama kasihan pembicara. Tiba-tiba bisa left gitu. Nah, itu pasti gara-gara pra-BOP-nya nggak benar. Nah, ketika Anda mau mengajak orang pra-BOP, sebenarnya yang Anda temukan itu cuma 2. Carilah apa yang membuat dia hari ini harus berubah, jadi ketakutan, atau apa yang membuat dia harus mengejar. Antara 2 ini, 99% ketemunya yang ini kok. Anda akan jarang kok ketemu orang yang sudah perfect, itu jarang. Ya, saya bahas dulu yang ini. Nah, kalau Anda ketemu yang ini, Anda tinggal gali-gali TOD-nya. Setelah itu muncul kalimat gini loh, clue-nya itu cuma gini. Wah, lu kayak gini, Nas. Lu cocok sama bisnis prudensial. Wis, itu kalimat kuncinya. Lu cocok sama bisnis prudensial. Dia pasti tanya. Dia pasti akan objection dengan hal yang negatif. Gak suka asuransi lah, gak suka marketing lah, gak iso ngomong lah. Apapun jawaban dia, kita cuma melakukan matching, menyamakan tok. Lah, kok bodoh? Aku tempo hari kayak kamu, persis jawabanku kayak kamu. Tapi setelah aku denger, ternyata nggak seperti itu. Nah, Anda nggak mau lebih lama berdebat, Anda cukup lanjutin. Wes gini loh, Nas, kamu mau. Besok ini jam 7, konco apiku sih ngomong. Teman-teman lebih enak ngomong konco apiku. Percaya saya, jangan ngomong leaderku lah, ownerku lah, nggak perlu. Konco apiku, itu lebih enak. Karena apa? Saya nangkepnya gini loh, kalau bahasa pakai leader lah apa, orang itu udah nggak seneng. Karena kebanyakan MLM money game yang nggak jelas mesti bahasanya leader, sharing. Itu bahasa-bahasa yang udah familiar. Jadi lebih simpel, lebih baik Anda cuma ngomong, lu mau ya, wis gini loh. Konco apiku ini jelas enak. Kamu coba besok denger ya, denger selesai. Jadi Anda cuma cari TOD, kemudian objection muncul Anda menyamakan, kemudian Anda tinggal mengundang dengan kalimat, besok kebetulan konco apiku sih ngomong. Nanti malam konco apiku sih ngomong. Wis gitu toh. Dan saya yakin kok, asal Anda udah preview di awal ini prudensial, dan dia mau dengerin, saya pasti bisa ngerubah dia melalui presentasi itu. Nah, makanya Anda sendiri sebagai perekrut, biasakan kalau ada di Q&A, Anda itu membantu. Contoh nih, Anda kan yang kenal, koncomu iki kayak apa, objection-nya apa. Nah, waktu presentasi selesai, Q&A, Anda lihat, kok nggak tanya ya? Anda mungkin bisa bantu, misalkan nih, ini saya yang ngundang ya, undang Winas. Ada yang mau tanya, ayo silakan. Ya, biasa gitu kan. Saya kan unmute diri saya, terus saya ngomong, Nas, tanya ayo josungkan. Ambil konco apiku dewe nggak masalah, ayo tanya Nah, gitu loh. Ngerti ya? Tapi kalau dia, enggak lah, sementara nggak ada. Nah, Anda boleh ngomong. Atau gini aja, Riz, saya mewakili lah. Mungkin pertanyaan ini mewakili teman-teman semua juga. Nah, coba lempar pertanyaan yang mungkin bisa mewakili koncomu itu sebenarnya. Supaya kejawab unek-uneke. Tapi yang jawab saya. Nah, ini ada yang tanya TOD itu apa? TOD itu treat of discontent, yaitu kondisi yang nggak nyaman buat dia. Ya,
Anda tahu kalau COVID-19 gini, sopo sih nggak nyaman, wabe nggak nyaman, benar ya? Nah, jadi menemukannya gampang banget. Nah, teman-teman, ingat sekali lagi, mungkin setelah selesai BOP, orang ini akan tanya lagi, wah kondisi hari ini kayak gini apa? Anda ingat ya tadi yang saya ngomong waktu the worst case. Teman-teman, bisnis itu tidak dibangun dalam 1 bulan. Jangka panjang. Hari ini yang bisa kita bangun dulu adalah rekrut. Teman-teman, mungkin hari ini tidak kelihatan langsung buahnya. Tetapi ingat, semua yang kamu rekrut itu sudah distempel SHM by Santoso, SHM by Tony, SHM by Foni. Itu sudah stempel. Tentang dia nanti bagaimana peran mula sebagai orang yang merangkul. Nah, kalau Anda tahu ini adalah AD1 KB, gimana mbok sayangi nggak? Mbok ramut nggak? Mbok jaga nggak? Supaya nggak diganggu orang. Ya sudah, itulah yang kamu harus lakukan. Itulah yang kenapa saya hari ini tetap melakukan nyangkruk produktif. Karena mereka adalah orang-orang junior. Masih agent, masih new AAD, ya saya bikin produktif, nyangkruk produktif, supaya mereka tetap dalam pelukan saya. Loh, gimana dengan leader-leader senior? Bagi saya, leader senior itu udah ngerti. Udah ngerti. Udah di Prudential berapa tahun, masa nggak ngerti-ngerti? Nah, itulah yang bisa saya share ke Anda. Ya, masih ada waktu 20 menit. Siapa yang mau tanya, silakan tanya. Ayo, mungkin Anda bisa mancing dengan pertanyaan, saya bisa jawab lagi. Teman-teman, aku udah unmute ya. Yang mau tanya, bisa langsung tanya. Yuk, silakan siapa yang mau tanya. Kok mungkin kriteria kok? Kalau buat rekrut. Kenapa, Nas? Kriteria buat rekrut supaya di fase-fase sekarang ini maksudnya cari orang yang nggak terlalu sulit pecah telur gitu. Teman-teman, kriteria untuk bisa direkrut kondisi COVID, nggak COVID sebenarnya sama, yaitu marketnya dulu. Saya kurang setuju kalau Anda ngomong gini, oh, yang penting attitude-nya dulu. Teman-teman, untuk menyelidiki attitude nggak gampang. Kecuali dari awal sudah kelihatan attitude-nya nggak bagus, ya jangan direkrut. Nangkep ya maksud saya. Kalau dari awal udah nggak bagus, ya kelihatan jangan direkrut. Tapi kalau tentang, wah, ini attitude-nya apa? Nggak ketok. Anda nggak usah selidiki. Cuma, kenapa? Ada banyak agent, waktu jadi agent, bagus banget attitude-nya. Waktu jadi AM, jadi AAD juga bagus. Begitu jadi AD tahun kedua, ketiga, mulai gak karu-karuan. Itu udah biasa. Anda nggak usah bingung tentang bagaimana attitude seseorang. Kenapa? Perjalanan dia dari agent sampai jadi AD tahun kesekian, sejelek-jeleknya dia memberikan kontribusi API dan itu artinya income buat Anda. Tentang bagaimana dia nantinya, itu adalah urusan pribadi dia. Kalau dia bodoh mau menjadi bad attitude dan nggak berkembang, itu kebodohan dia sendiri. Orang yang bad attitude nggak mungkin bisa mengembangkan bisnis ini. Kenapa? Karena bisnis ini butuh ketulusan hati. Kalau hatimu nggak baik, teman-teman, percaya saya, Anda nggak akan bertumbuh. Karena ketika kita mensupport orang, itu nanti, kan nggak tahu hasilnya, kan? Benar nggak? Tetapi saya mau loh motivasi dia. Saya mau loh training sungguh-sungguh ke dia. Saya mau loh mementoring dia setiap hari. Apa artinya? Itu masalah attitude. Benar ya? Belum tahu hasilnya, ya udah dijalani aja. Nah, jadi nomor satu adalah marketnya dulu, Anda harus lihat. Market seperti apa? Ya udah, bodoh-bodohan gini lah. Iki kira-kira kalau jadi agent, bisa beli nggak ya? Kalau nggak bisa beli, papa, mama, saudara dekat, ada nggak ya? Kalau ada, udah rekrut dulu. Itu menurut saya udah satu kriteria bagus. COVID nggak COVID, itu kriteria tetap sama. Nanti ya? Itu harus ada capai dulu. Nah, pertanyaan adalah begini. Sehebat apakah teknik training kita sehingga ketika orang ini join, tanpa disuruh pun, dia klik, saya harus beli. Mama, papa, koko cece harus beli. Mertua harus beli. Kalau nggak punya, mati lo. Cilaka lo. Sehebat apa. Kalau trainingmu bagus, saya berani jamin. Orang pasti beli. Nggak mungkin. Apalagi dia tahu kan, diskonnya lumayan. Nah, itu kan termasuk materi saya di Final Touch, kalau Anda sadar. Ketika saya jelasin PPH, bagaimana trial close PPH, pola pikirnya. Kan itu sebenarnya saya nyindir agent baru yang begitu dengar ya, dia tahu. Oh iya, cingli ya beli ya. Kenapa? Buang premi sekian, resiko sekian, iya bener beli. Nah, tapi yang jadi problem, saya ngomong kan satu paket ngomong bisa 2,5 jam.
Pertanyaannya setelah ini buyar, Anda sebagai leader mengestafet nggak omongan saya? Nah itu loh. Kalau Anda bisa mengestafet, mau ingetin terus lagi, closing. Teman-teman mungkin yang dari agensi lain nggak pernah saya ceritain ini ya. Tapi kemarin saya sempat cerita ke beberapa orang, Anda bisa kaget. Yang barusan saya ngomong ini, saya buktiin. Ya. Jadi saya tuh ngomong ke 7 orang. Ya, 7 orang AAD baru. Ya. Saya cuma tanya, Irek, jawab jujur ya. Kamu waktu mari join jadi agent, ring 1.1-mu itu menghasilkan berapa api? Teman-teman yang saya maksud ring 1.1 adalah orang yang sangat dekat sama diri kita. Siapa itu? Ya diriku sendiri, istriku atau suamiku, anakku, papa mama dan mertua. Itu orang dekat banget. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa dengan diriku kan diriku yang rugi. Papa mama mertua kan sama. Teman-teman tahu nggak? Dari 7 orang ini hasilnya adalah 520 juta api. Jadi sekarang kita main hukum bilangan, aja. Kalau satu new agent bisa kasih kita angka 50 juta api. Pertanyaannya, Anda mau berapa orang? Akan muncul berapa miliar? Kan itu aja. Jadi intinya apa? Ini adalah menunjukkan apa? Manpower. Manpower menunjukkan apa? Rekrut. Dan jangan keliru, semua manpower ini adalah nantinya adalah calon AD1-mu. Lu sadar nggak? Balik lagi ke tadi. Kalau AD1 saya 10, faktor pengali 2, berarti AD2 saya berapa? 20. Berapa AD3 saya? 40. Berapa AD4 saya? 80. Berapa AD5 saya? 160. Kalau ada jumlah semua, 70 tambah 80, 150, 310. Teman-teman, 310 orang. Nggak usah muluk-muluk lah. Ini kan ngomong bisnis AD. Ya, nggak usah muluk-muluk lah ya. Kita ngomong 2M aja lah. Saya ngawur ini, saya nggak persiapan juga. 2M kali 310 berapa? M hasilnya. 600 M. 20. Anggaplah 600 M. Ini masih memungkinkan nggak 2M loh ya? Contoh, Anda lihat saya masak 2M. Anda lihat Kando masak 2M. Kita average aja lah 2M. Benar ya? Kalau 600 juta, kita kali, kan 10%-an. 600 M ku. Dari 600 M kan? Tadi aku ngomong 600 juta. Oh, enggak, 600 M. Keliru. 600 M saya kali 10%. Benar kan? OR generasi kan 10% akhirnya. Berapa berarti? 60 M. Per tahun. Fail. Anggaplah. Kegedean dong. Kegedean yang aku ngomong. Anggaplah 30%-nya lah. 60 M, 30% berapa? 18 M. 18 M. Bagian 12 bulan. Cengli. 1,5. 1,5 M. Lu cengli. Kenapa saya ngomong cengli? Nah, sekarang coba cek leader-leader yang besar, yang sudah terlanjur punya ini banyak. Apakah income segitu sekarang di Prudential? Anda harus ingat loh, hitungan saya 10% ini bukan dari dulu loh. Ini barusan dari Januari ini loh. Jadi nggak kaget loh, kalau bisa orang-orang Prudential bisa income segini ke depannya. Kuncinya adalah manpower. Coba Anda lihat, semua ini ujungnya di manpower. Dan kita hari ini harus berpikir, COVID-19 membantu kita untuk mendapatkan ini. Itu loh. Saya nggak masalah, agensi kita hari ini API-nya masih kecil, saya nggak masalah. Yang saya masalah kalau saya lihat tidak ada manpower, itu yang masalah. Itu masalah. Kenapa? Teman-teman, Martinus udah curhat sama saya. Ratna Paula curhat sama saya. Wong Agus curhat sama saya. Mereka adalah agensi-agensi besar. Tapi hari ini mereka sambat apa? Mereka mulai nge-slow omsetnya. Kenapa kok nge-slow? Karena nggak ada tambahan manpower baru. Ini loh jawabannya. Karena manpower yang lama, hari ini lagi bingung, boleh omset tekon di mana? Contoh lah, sekarang saya tanya, nih lihat di grup ini, ada mentor MDRT nih, si Winas. Coba aja sekarang kita interview. Nas, misalnya aku nagih. Yuk, API, aku butuh API. Kondisi itu di API. Jawaban Winas saya bisa tebak. 1, upgrading. Contoh ya, ternyata Winas rajin. Wes mari kabeh kok, wes submit setengah bulan lalu. Berarti sekono Nas, sekono meneh.
Lainnya Nas, reselling kok. Ayo cepat resellingan kabeh saiki. Winas jawab ini. Tahun lalu wis tak reselling kabeh ku. Terus Winas mau dapat API dari mana? Saya mau tanya. Bayangkan kalau tim kita isinya Winas semua. Ya sudah, nggak ada API dong berarti ke depan. Benar nggak? Karena orang-orang itu sudah selesai semua. Campaign selesai, upgrading selesai, reselling selesai. Apa yang kita harapin? API hanya bisa muncul dari sini. Dan bersyukurlah, Corona bikin kita lebih mikir untuk bangun tim. Dan kalaupun nggak jadi, saya hari ini udah motivasi Anda kan, stempel, SHM, Gopekmu. Itu loh, bayangkan ini loh. Ini dibangun dari sekarang, teman-teman. Ini dibangun dari sekarang. Ya, SB30 terutama, yang hobi jualan, salah nggak sih? Nggak salah. Jualan tuh bagus. Tapi lebih bagus kalau sambil bangun tim. Gitu loh. Jualan nggak salah. Tapi jadi keliru pol kalau gara-gara jualan nggak bangun tim. Nah, itu keliru. Contoh kayak Winas. Dia pinter jualan, tapi hari ini sudah sadar harus bangun tim. Nah, itulah yang bagus. Gitu loh. Ingat loh, iso tuwek loh, Rek. Isiku tok. Ya. Ada lagi yang nanya 10 menit? Thank you, Ko. Teman-teman ada yang mau tanya apa lagi, teman-teman? Tadi market kita udah bahas. Dari awal kan Ko Wibi udah cerita, tadi kalau tak simpulin ya, masalah seberapa luas kita bisa pandang calon rekrut kita. Aku juga ingat betul waktu pertama kali jadi agent tuh rasanya kabeh wong kudu tak rekrut loh. Lama-lama wis tahun ke-6 kok kayaknya makin sempit pandangan yang harus direkrut. Jadi ya memang benar harus balik ke agent get agent. Nah, hari ini ada beberapa agent yang baru di timku, ada Ko Ivan, ada di Jakarta, ada Kak Adi, di Ambon, ada Ko Yosua pas di Semarang. Ya bersyukur kondisi ini bisa buat kita connecting ya teman-teman ya. Jadi ketemu di session kayak gini. Ya semoga teman-teman bisa pakai apa yang ada hari ini kita bahas tentang visi ke depannya. Faktor pengali itu penting. Jadi mumpung teman-teman masih agent, kan pandangannya masih luas nih. Nah, secepat-cepatnya sekarang kita rekrut teman-teman. Ya, itu yang aku tadi baca dari catatannya yang tadi aku catat. Terus untuk bangun tim itu butuh yang namanya caring, butuh detail, butuh ketelitian. Dan source-nya adalah yang terbaik dari agent get agent. Jadi kalau teman-teman udah rekrut, cepat diajak untuk masuk kelas team building supaya mereka bisa rekrut lagi. Terus udah dibahas juga peran leader harus bisa jadi motivator untuk bisa terus motivasi timnya dia. Kalau tim yang sudah lama slow, dibawa lagi ke BOP. Tadi ini itu satu notes yang cukup bagus sudah aku catat. Kemudian harus bisa jadi trainer, ngasih skill ke agent. Nah, skillnya harus detail, harus step by step, teman-teman. Nggak bisa langsung dilepas. Terus kita harus bisa jadi coach juga, mantau tim kita setiap hari tentang tujuannya di Pro apa, terus dia ada kontes-kontes apa. Sama harus bisa jadi mentor juga, kasih contoh buat mereka, bisa lewat voice note, bisa lewat video call. Nah, terus untuk undang BOP, kuncinya harus ada pra-BOP dulu ya teman-teman ya, dan di situ harus jujur. Kenapa harus jujur? Supaya BOP-nya jadi efektif. Nah, sekilas, itu yang aku catat, dan market harus bagus juga. Itu aja kriteria rekrut sementara, market harus bagus. Jadi ya, teman-teman dari antara ringkasan ini ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau Ko Wibi ada mau nambahin tuh? Ya, saya ingetin lagi gambar inilah. Kadang orang lebih gampang pakai visual. Sekali lagi, pandanganmu di tahun-tahun awal itu harusnya sudah paling luas. So, kalau Anda makin maju ke sana, Anda nggak cepat mandang luas, Anda akan makin sempit. Dan hari ini sebenarnya ketika Anda tidak mandang luas, bukan Anda nggak punya, tapi Anda nggak kepikir aja. Kenapa? Ya karena nggak kepikir untuk bangun. Anda cuma bingung jualan. Setiap kelihatan orang, bingung jualan. Setiap lihat orang, jualan. Sekali lagi, jualan nggak salah. Apalagi hari ini masih agent. Tetap nomor satu jualan dulu kalau agent. Tetapi setelah jualan, Anda harus bangun tim. Dari mana? Ya anggap aja calon nasabah atau nasabah yang udah kamu closing, jadiin agentmu. Gitu loh. Kita nggak mau rugi gitu loh. Hari ini saya approach Winas. Ternyata dia lagi payah gitu loh. Dia memang nggak bisa di closing. Pilihannya dua. Anda farming dia, telateni dulu, mungkin beberapa bulan akan closing jadi nasabahmu. Tetap best friend ya, konek-konek, gitu, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat. Atau yang kedua, Anda mau langsung rekrut jadi intim, ya terserah. Anda yang memutuskan. Mana yang lebih benar, Pak? Nggak ada benar, nggak ada salah. Kenapa saya berkata begitu? Resiko yang pertama, ketika Anda melakukan farming, bisa nggak tiba-tiba di ujung belahan kota lain, menghubungi orang itu, dan dia berkata, bro, lu butuh banget loh bro, serius. Lu jangan tunda. Kalau lu tunggu bisnis lu sampai pulih lu beli,
Ini bahaya banget. Udah gini aja loh. Supaya lu bisa beli ya, lu jadi agent aja. Setelah itu lu beli. Teman-teman saya mau tanya, akhirnya orang ini jadi nasabahmu nggak? Nggak juga. Akhirnya jadi tipu juga nggak? Nggak juga. So, balik lagi ke feelingmu. Apakah orang ini bisa di farming, ditelateni untuk beberapa bulan jadi klienmu, atau daripada resiko dia menolak, Anda rekrut aja. Nah, itu semua decision dia ada. Nggak ada salah, nggak ada benar. Ya? Oke? Teman-teman ada yang mau tanya? Last question sebelum kita tutup. Wibi nanya, Ya, Jo. Ya, kok. kalau misalnya sudah terkumpul, memang ada yang sudah di pre-BOP ulang, ada yang masih belum, terus kemudian menggerakkan mereka untuk jalanin training, kira-kira mesti harus ngomong apa? Masih. Jadi waktu awal kita sudah selesai BOP, biasakan kan kamu telepon. Ya, misalkan nih Winas nih, aku akan ngomong, ya Panas, lu mantep gak? Terus intinya kan terjadi percakapan, akhirnya ujungnya adalah, ya wis lah, dicoba, gitu kan? Nah, kalimat ini harus Anda sambung gini, tapi bro, tak ingetin sih lo ya, kamu di sini tidak dibutuhkan invest uang, tetapi invest waktu. Kalau lu serius mau sukses, ingat pesanku, rangkaian training kudu selesai sih, baru activity. Sebelum selesai, jangan activity. Jadi kalau lu memang serius, ya ayo cepet dijalani. Jadwal training sebagai berikut. Tek, 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 sampai nol. Dan setiap mau jadwal training, Anda harus ingetin lagi. Nah, itulah yang saya ngomong melankolis, toh, bener nggak? Perfect banget gitu loh. Mau nih training, diingetin lagi. Bro, jangan lupa ya, nanti jam 7 loh training. Nah, seperti itu. Jadi, kita itu ngelayani sampai seperti itu, Kok Joni. Ya, kalau saya biasanya tak suruh ngelayani gitu ya si Dina, agent sekretaris saya. Seperti itu. Nah, setelah selesai semua, kalau yang masih agent, Anda berperan kerjasama dengan leadermu. Perannya begini, ada apa-apa ketika dia tanya sama kamu jangan menjawab ya. Kamu harus ngomong gini, ini yang saya ngomong yang agent ya. Misalkan agent saya tanya, Bi, ini lagi gini apa? CC, kamu keliru lah tanya aku. Kamu harus tanya Winas. Jadi dekatkan agent get agent itu ke leadermu, dekatkan. Kamu nggak boleh jawab. Kalau kamu jawab, akhirnya tongkat leader ada di kamu. Itu sudah salah. Harus di agent di leadermu. Karena leadermu jawab pasti lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjasamanya dalam hal apa? Kalau ada meeting, misalkan M2, ya atau acara-acara apalah pokoknya di agency. Saya yakin kamu sebagai agent perekrut sudah aware, sudah ngerti, pasti melok. Nah, agentmu lah harus kamu yang gerak, no. Leadermu susah untuk gerakin, karena nggak terlalu kenal. Nah, oleh sebab itu dengan kamu sering-sering, kamu tanya Winas saya, tanya ke leader gitu loh ya. Nah, itu akan membuat hubungan leader dengan agent ke agent jadi sedekat seperti direct. Nah, ini yang sering salah juga di dalam leadership. Ya, seringkali agent get agent yang ngurusi agent. Nah, ini udah salah. Nah, jadi Anda, Ko Joni, dan teman-teman leader yang lain, kalau agent get agent mulai jalan, ingat tono, waktu Anda mentraining, Anda harus ngomong dari awal. Kamu kan direkrut sama Winas, tapi Winas kan masih agent. Kamu lihat ada apa-apa, jangan di Winas, Bu ya. Harus ke saya. Nanti kalau Winas sudah jadi leader, baru kamu harus ke Winas. Sekarang harus ke saya. Nah, Winasnya juga harus ngerti. Apa-apa lempar ke leader. Nah, itu kerjasamanya seperti itu, jadi bisa apik. Ya. Jadi, Ko Joni, intinya jawabannya adalah setelah BOP selesai, langsung komitmen di awal, lu harus selesaikan training. Baru lu bisa sukses. Ada loh yang orang salah loh. Belum training selesai, gaya langsung coba. Ya pasti benjut KB. Nggak mungkin closing kan, bener nggak? Akhirnya nganggap, wah, uangnya lagi. Nah, padahal belum selesai training. Seperti itu. Thank you. Okay. Thank you, Ko Wibi. Thank you, teman-teman semua. Hari ini udah hadir di training tentang team building. Besok kita akan ketemu dengan spesial topik. Nanti spesial topiknya akan diumumin abisnya makan malam. Nanti kita akan kasih tahu apa spesial topik untuk besok. Nah, terus buat teman-teman yang bergabungnya di Trusty Agency, aku cuma mau ingetin satu flyer ini ya, teman-teman ya. Berhubung hari ini kita bahas soal team building, ya aku mau teman-teman lihat ini sebentar. Saya rekrut ya, Nas. Itu harus disounding terus loh. Kalau Anda nggak sounding ini, kasihan para agent juga. Karena kontes ini sebenarnya kontes untuk agent kan. Ini teman-teman, buat teman-teman yang hari ini masih agent, kita kan ada BOP. Setiap hari Selasa kita bahas untuk
wira swasta atau buat bisnismen. Jadi kalau punya teman-teman yang background-nya adalah bisnismen, silakan diajak ke BOP hari Selasa. Lalu di hari Rabu itu teman-teman yang background-nya employee. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah punya pengalaman kerja di korporasi, punya banyak teman yang levelnya cukup bagus, kayaknya kenalannya cukup bagus, itu boleh diajak ke BOP hari Rabu. Kemudian besok hari Jumat malam itu ada BOP untuk milenial. Jadi misalnya kalau teman-teman yang umurnya di atas saya, misalnya contoh punya keponaan yang umurnya udah 17 tahun ke atas, masih kuliah atau mau lulus kuliah cari kerjaan, nah itu boleh dibawa di BOP hari Jumat besok. Lalu apa reward buat teman-teman kalau berhasil bawa orang? Nah, andai kata orang yang teman-teman ajak ternyata bergabung di Prudential dan dalam waktu minimal 1 bulan sejak dia bergabung dia pecah telur atau dia bisa closing. Setiap case yang dia closing dihargai 200.000 buat teman-teman yang bawa dia. Nah, ini maksimal 5 case, teman-teman. Jadi kalau misalnya dari 1 agent, teman-teman punya potensi untuk bisa dapat uang cepat di fase ini, 1 juta. Nah, kalau teman-teman bisa bawa 5 orang aja, sebenarnya kan teman-teman udah bisa dapat seperti gaji kalau orang kerja di luaran, 5 juta per bulan jadi dapatnya kan. Tugasnya cuma bawa 5 agent, pastiin masing-masing orang ini bisa closing 5 case. Nggak ada minimum API-nya berapa loh, pokoknya closing 5 case. Kan ini enteng banget sebenarnya. Terus yang kedua, teman-teman jangan lupa kita punya Start Club Tokyo buat yang di Trusty. Nah, Start Club Tokyo itu syaratnya kita sendiri 50 juta, kemudian tim kita harus ada 8 orang, masing-masing 2 case saja. Nah, jadi kedua kontes ini sebenarnya kan saling mendukung teman-teman untuk bisa membuat teman-teman setelah selesai Corona di 30 Juni, harusnya sudah komplit timnya buat Start Club Tokyo. Nah, kita pribadi kalau cari 50 rasanya nggak susah lah. Kayak Koifan kan udah ada 20 jutaan. Terus ada tinggal nambah 30 berarti ya tinggal PR-nya ngisi agentnya aja. Terus kayak Kak Adi kan tak lihat Kak Adi itu tim kita yang di Ambon, dia udah hampir 30 juta mungkin. Ko Yosua juga udah ada case kemarin. Jadi ini manfaatin ya teman-teman ya. Biasanya rekrut nggak dapat duit. Sekarang rekrut bisa jalanin orang dapat duit. Nah ini peluang terserah teman-teman mau diambil apa enggak. Kita leader udah siap rugi buat ini, maksudnya dalam tanda petik, kita kan berbagi apa yang kita dapat ke teman-teman. Harusnya kan itu bukan untuk dibagiin. Cuma karena kita kepingin teman-teman maju dan teman-teman punya pegangan duit di fase yang lagi sulit kayak gini. Oke, itu aja pengumuman hari ini. Thank you teman-teman udah hadir. Besok kita jam 12 siang ya. Jangan terlambat ya teman-teman ya. Thank you Ko Wibi sekali lagi udah mau berbagi buat kita. Yo, ayo, sukses ya. Ya, Thank you. Ko Wibi. Yo. Thank you.